Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita mau memuji Tuhan. Semuanya tetap semangat ya, meskipun kita masih online. Nah adik-adik, kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, karena Tuhan Yesus telah duluan mencintai kita dan mengasihi kita. Mari kita angkat pujian I Love You Jesus. Adik-adik, mari kita bersatu dengan doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah, tetapi hati kami tetap berfokus kepada Tuhan. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Kami menyerahkan hanya dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik tahu tidak seberapa besar kasih Tuhan kepada kita semua? Ternyata kasih Tuhan itu lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari bumi, dan bahkan sangat tinggi. Wah, sangat besar ya kasih Tuhan kepada kita semua. Yuk kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah dalamnya.
Shalom dan salam sehat untuk kita semuanya. Nah, adik-adik, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk satu hari yang Tuhan beri dalam hidup kami lagi. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan jauhkan kami dari godaan iblis yang mau merusak konsentrasi kami. Tuhan tolong juga lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik merasa keadaan adik-adik tak saat ini dengan tahun lalu ada bedanya nggak sih? Tentu ada bedanya ya. Tahun ini adik-adik bertambah 1 tahun lebih tua daripada tahun lalu kan? Dan juga adik-adik juga mengalami perubahan menjadi lebih besar, lebih tinggi, dan adik-adik juga mengalami pertumbuhan tubuh yang menjadi lebih besar dari tahun yang lalu. Nah, adik-adik, apakah pertumbuhan menjadi lebih besar itu baik? Pasti baik dong. Dengan semakin besar, kita menjadi lebih kuat, lebih tinggi, lebih banyak yang bisa kita kerjakan, dan sebagainya. Nah, apakah menjadi besar juga ada nggak baiknya? Ada juga dong. Bisa saja karena tubuh kita yang semakin besar, otomatis sepatu, celana yang menjadi favorit kita jadi nggak muat lagi deh. Nah, cerita hari ini tentang jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang bertumbuh menjadi semakin besar. Apa maksudnya tubuhnya yang semakin besar? Oh, tidak dong. Yang dimaksud di sini adalah jumlah mereka yang semakin besar. Jumlah jemaat yang semakin banyak ini atau semakin besar ini juga ada masalahnya loh. Ternyata tidak semua orang mendapatkan pelayanan yang baik. Pada waktu itu, banyak janda yang diberi bantuan. Karena semakin hari semakin banyak jemaat, maka semakin banyak juga janda yang harus dibantu. Pada waktu itu, banyak janda yang diberi bantuan. Nah, janda di sini adalah seorang perempuan yang sudah tidak memiliki suami lagi. Nah, seiring dengan banyaknya pertumbuhan jemaat ataupun banyaknya orang di sana, maka semakin banyak juga jumlah janda yang harus dilayani. Sehingga para pelayan waktu itu menjadi kewalahan dan akhirnya mereka sendiri juga nggak mampu untuk melayani dengan baik. Keadaan ini membuat para rasul pada saat itu berpikir bahwa untuk melayani orang-orang yang begitu banyak, gak mungkin hanya dengan murid-murid Tuhan Yesus yang jumlahnya 12 orang saja. Karena itu perlu melibatkan murid-murid lain. Nah, murid-murid lain siapa lagi nih? Kan murid Yesus hanya ada 12. Nah, murid-murid yang lain yang dimaksud di sini adalah jemaat itu sendiri. Tapi untuk itu ada syaratnya, yaitu mereka haruslah orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh dengan roh dan hikmat dari Allah. Akhirnya disepakatilah oleh jemaat bahwa mereka memilih 7 orang yang akan menjadi pelayan para janda. Apakah adik-adik tahu, selain pendeta juga ada pelayan lain di gereja loh? Iya, mereka menyebutnya sebagai majelis. Majelis adalah pelayan yang membantu sehingga pelayanan di gereja dapat berjalan dengan baik. Nah, apakah adik-adik juga bisa jadi majelis? Ya, saat ini belum bisa karena masih banyak kriteria-kriteria ataupun syarat-syarat yang belum bisa adik-adik penuhi. Tapi ketika sudah dewasa, adik-adik jika mau menjadi pelayan Tuhan, adik-adik bisa juga menjadi majelis. Nah, adik-adik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Nah,
bagaimana caranya adik-adik bisa melayani Tuhan? Apakah adik-adik tidak bisa melayani Tuhan? Kan gak bisa jadi majelis saat ini. Ya tentu tidak. Untuk melayani Tuhan, adik-adik bisa dengan cara menjaga sikap dan perilaku yang baik dimanapun adik-adik berada. Sehingga apa yang adik-adik lakukan bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Dan mendatangkan kebaikan juga bagi orang lain. Nah, jadi dengan orang lain melihat sikap adik-adik sebagai orang yang taat kepada Tuhan, melihat sikap adik-adik yang baik, dan menaati firman Tuhan, maka dari itu mereka bisa jadi ikut percaya kepada Tuhan lewat kehidupan dan cara hidup adik-adik. Selain itu, adik-adik juga bisa melayani loh di sekolah minggu contohnya. Dengan rajin dan mengajak teman-teman baru datang ke sekolah minggu. Dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah minggu lainnya. Apalagi sebentar lagi mudah-mudahan dengan izin Tuhan kita bisa kembali ke sekolah minggu secara offline. Nah, di sana adik-adik juga boleh mengajukan diri adik-adik untuk ikut pelayanan dalam sekolah minggu. Contohnya apa, Lose? Nah, contohnya adik-adik boleh menjadi pemusik ataupun kolektor yang membawa persembahan, ataupun adik-adik bisa menjadi penyambut, singer, ataupun selain di sekolah minggu, adik-adik juga bisa ikut di dalam pelayanan di kebaktian umum. Contohnya dengan persembahan pujian. Nah, dengan cara-cara seperti itulah adik-adik bisa melayani Tuhan. Nah, selain di gereja, adik-adik juga bisa melayani Tuhan di rumah. Contohnya, bantu orang tua. Nah, bantu orang tua menunjukkan sikap kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yaitu anak-anak yang menghormati orang tua di rumah. Nah, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik. Nah, adik-adik bisa mengaplikasikannya atau mempraktekkannya di kehidupan adik-adik, mau di gereja, di sekolah, di rumah, dimanapun itu. Sama seperti Galatia 6 ayat 10 bunyinya. Kita sama-sama baca ya, di Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi, Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, yuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, adik-adik ikuti Lause berdoa di dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kami mau melayani Tuhan walaupun kami masih kecil. Tuhan, tolong pakai kami. Tuhan, tolong kami agar kami punya hati yang mau melayani Tuhan. Tuhan, meskipun kami masih kecil, ajari kami untuk taat akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Buat kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kehidupan kami selanjutnya hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, challenge hari ini Lause bagi ke dalam 2 kategori, yaitu kelas besar, yaitu mengisi kata yang kosong, dan kelas kecil, tarik garis pada gambar ini ya. Lause tunggu paling lama jam 8 malam untuk pengumpulan challenge-nya ya. Dan adik-adik boleh kirim ke nomor Lause di bawah ini. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di kebaktian sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Semua harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini semua akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama,
kembali meskipun minggu lalu anak-anak sudah mulai menghadapi ujian, tetapi masih banyak juga anak-anak yang tetap semangat untuk mengikuti challenge. Bagus sekali ya, tepuk tangan buat semua. Ya, semua harap setiap minggunya kita semua rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, ikut challenge-nya, dan juga jangan lupa kirim challenge sebelum jam 8 malam, oke? Dan juga buatlah challenge dengan bagus dan rapi, karena setiap minggu bagi yang melakukan challenge yang terbaik, Los akan memilih beberapa orang yang terbaik, yang hasilnya terbaik, dan mereka akan mendapatkan poin tambahan. Dan dengan poin tambahan ini tentu saja hadiah yang didapat akan semakin banyak. Jadi tetap semangat ya. Yang kedua, untuk persembahan sekolah minggu, bagi anak-anak yang mau memberikan persembahan boleh menitipkannya kepada Lause Jelis dan Lause Christine di sekolah. Dapat juga minta bantuan papa mama untuk transfer ke rekening BCA atas nama Lause Selvia Wijaya dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Adik-adik boleh mengirimkannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan. Nah, kita doakan kiranya sekolah minggu kita boleh segera dilaksanakan secara onsite. Jadi kita boleh berkumpul kembali, memuji Tuhan bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk waktu yang pasti nanti akan diumumkan selanjutnya. Oke, adik-adik,